Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita turut sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarah daripada Fathul Qorib. Yang malam ini di kitab yang Bapak pegang itu di halaman 176. Di halaman 176 baris keempat dari atas atau baris kelima dari bawah ada kalimat wahiyya wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab kita membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi syafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil. Silakan diperhatikan 176 baris keempat dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'u, dan berdoa. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana tutorial melaksanakan sholat istisqa. Perbanyak baca istighfar sebagai pengganti daripada baca takbir. Kalau Idul Fitri, Idul Adha,
selang antara satu fase dengan fase yang lain dalam pembicaraan khatib diselang dengan takbir dan diawali dengan 9 takbir, yang kedua 7 takbir. Di dalam khutbah salat istisqa diawali dengan istighfar dan diselangi juga dengan banyak membaca istighfar. Bahkan di sini khatib itu dianjurkan berdoa kepada Allah bidu'ai Rasulillah, dengan doa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, dalam khutbahnya beliau. Apa doanya yang dibacakan oleh Rasulullah? Yaitu Allahumma ja'alha suqya rahmatin. Ya Allah, ij'alha, jadikan air hujan ini suqya rahmatin, sebagai siraman rahmat. Karena datangnya air hujan tidak selalu membawa kebaikan. Datangnya air hujan kerap kali membawa keburukan. Karena datangnya air hujan, wilayah jadi banjir. Dengan datangnya air hujan, gunung-gunung jadi longsor, banjir, air dingin, dan lain sebagainya. Bahkan manusia-manusia banyak yang kena pilek, selesma, meriang, dan lain sebagainya karena gara-gara air hujan. Maka dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hujan yang diturunkan oleh Allah sebagai hasil daripada kerja keras kita berdoa salat istisqa, mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat, membawa kebaikan. Apa itu rahmat? Ziyadatul khair. Ay askina suqya usuli khairin la suqya azabin, bukan siraman yang mengakibatkan siksa. Ala taskina suqya usuli syarrin wala taj'alha, dan jangan jadikan hujan ini sebagai suqya azabin, siraman siksa, wala mahikin, dan tidak merusak. Karena kadang-kadang hujan juga merusak. Wala balain, dan tidak menimbulkan bahaya. Wala hadmin, dan tidak juga menimbulkan kerobohan, kelongsoran, kehancuran. Wala gharqin, dan juga tidak menimbulkan banyak orang tenggelam, banyak benda yang tenggelam gara-garanya hujan besar. Dan doa ini dianjurkan oleh agama kepada kita, hendaknya dibaca setiap kali kita menemukan hujan. Dimanapun, apapun, kapanpun kita bertemu dengan hujan, maka dianjurkan membaca doa ini. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wala taj'alha suqya azabin wala mahikin wala balain wala hadmin wala gharqin. Ini doa yang langsung pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, al-dirabi, turunkanlah hujan ke atas anak bukit, wal akami, dan ke atas bukit-bukit kecil,
wa nama wa manabitis syajari, dan ke tempat tumbuhnya pepohonan, wa butunil audiyati, dan ke dalamnya lembah dan jurang. Allah turunkan hujan ini selayaknya sesuatu yang membutuhkan terhadap hujan, di antaranya di atas bukit supaya bukit menyimpan airnya hujan, wal akami, dan di puncak bukit kecil supaya juga bukit menyimpan persimpanan hujan, wa nama disa'ri, dan ke tempat tumbuhnya pepohonan supaya pohon tumbuh dengan suburnya, wa butunil audiyati, dan ke dalamnya lembah-lembah jurang supaya tidak kering lagi. Dan ini kalau Bapak pernah ijazah menggeser hujan, biasanya dalam suatu hajatan itu ada orang minta tolong jangan turunkan hujan dulu malam ini, doa yang dibaca ini bukan menyetop hujan sebenarnya, tetapi menggeser hujan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Karena di tempat itu kita tidak butuh hujan malam itu karena ada acara. Doa yang dibaca ini, Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabdi syahri wa butunil audiyah. Namun diawali kalau di sini Allahumma hawalaina, setelah Allahumma ala dhirab. Kalau ijazah mengindahkan hujan, Allahumma hawalaina dulu. Allahumma ya Allah, hawalaina, turunkanlah hujan ke tempat di sekitar kami, wala alaina, dan tidak membahayakan kami. Jadi hujan itu kita minta diturunkan di sekitar wilayah kita, sementara di kita tidak turun hujan. Maka mungkin bapak-bapak pernah menyaksikan sebuah acara besar, di sana tidak turun hujan, tapi tetangga kampung hujan besar kiri kanan, tapi di acara itu tidak turun hujan. Ini Allahumma hawalaina wala alaina. Cuman tidak cukup dibaca saja, harus dipuasain, dijajahin. Bifathil lami wa huwa jam'u ala suratil masna, wa naqala an-Nawawi annahu masna wa mufradu hawail ay anzil matar fil jihati allati tuhitu bina wa la alaina ala taj'al waqian alaina bil abniyati wal buyut. Wa hadha du'a. Kalau di dalam istisqa itu bukan menolak hujan tetapi meminta hujan. Lanjut disambung dengan doa yang setelahnya ini, Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an. Allahumma ya Allah, asqina, siramilah kami, ghaisan mughisan, dengan air hujan yang menyelamatkan. Lagi-lagi karena banyak air hujan tapi membahayakan. Munkidan minasyiddah. Hani'an, yang mudah, mari'an, yang terpuji, mari'an, yang menyuburkan, syahan, yang keras jatuh, aman, yang meratakan ke seluruh bumi, ghadaqan, yang tawar, tobakon, yang menutupi ke seluruh bumi, mujallan, yang menghiasi bumi, daiman, yang tetap, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kita mohon hujan yang kepada Allah adalah hujan yang mughisan, menyelamatkan, yang hanian, yang memudahkan persoalan, marian, yang terpuji, marian, syahan, aman, wadaqan, tobakon, mujallan, daiman, ila yaumiddin. Allahumma ya Allah,
Asqina, siramilah kami, al-ghaisa, dengan air hujan, wala taj'alna, dan jangan, semoga engkau tidak menjadikan kami minal qanitin, dari orang yang berputus harapan. Allahumma ya Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya telah menimpa kepada hamba-hambamu, wal biladi, dan negara-negara yang ada, minal juhdi, dari kepayahan, kesusahan, wal ju'i, dan kelaparan, wal donki, dan kesempitan. Karena dengan tidak turunnya hujan terjadi berbagai macam hal yang menyengsarakan masyarakat umum. Oleh karena itu kami minta kepadamu ya Allah, mala nashku illa ilaika, yang kami tidak mengadukan hal ini illa ilaika, kecuali kepada engkau ya Allah. Li'annakal qadir, karena sesungguhnya engkau adalah maha mampu ala naf'i wad darar, membuat kemanfaatan dan membuat kemudaratan. Allahumma ya Allah, ambit lana zar'a, tumbuhkanlah lana bagi kami az-zar'a, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, wa addir lana dhar'a, dan limpahkanlah kepada kami ad-dhar'a, air susu hewan. Karena dengan tidak turunnya hujan sekian lama, maka hewan pun terjadi kurus kering dan tidak mengeluarkan air susu, sehingga tidak mampu menyusui anak-anaknya hewan. Dengan adanya hujan, ya Allah, tumbuhkanlah semua tamanan-tamanan kami, kebun-kebun kami, dan hewan-hewan kami suburkan. Wa anzil, dan turunkanlah alaina, kepada kami, min barakatis samai, dari keberkahan langit. Wa anbit, dan tumbuhkanlah lana bagi kami, min barakatil ardi, dari keberkahan bumi. Waqshib anna, dan hilangkanlah dari kami, minal balai, dari berbagai macam bencana, ma la yakshifu ghairuk, yang tidak dapat menghilangkannya selain engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, sesungguhnya kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Innaka kunta ghaffara, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun. Fa'arsil, maka kirimkanlah kepada kami, turunkanlah untuk kami as-samaa, hujan dari langit. Nah, fa'arsil as-sama itu bukan turunkanlah langit, bukan, tapi turunkanlah hujan dari arah langit. Ini mengandung bahasa mantiq, majazan mursalan, min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Bukan langitnya, tetapi dari arah langit. Alaina, kepada kami, midrara, dengan lebatnya. Nah, begitu doa diijabah oleh Allah, turun hujan membasahi bumi, air sungai sudah mengalir lagi, kebun-kebun sudah terbasah lagi, maka wayaghtasilu, dan harus mandi masyarakat itu bil wadi, di dalam lembah, idza sa'ala, apabila lembah itu sudah mengalirkan air.
Wa yusabbihu lirra'di, dan membaca tasbih ia karena mendengar hujan. Sunnah fayaqulu salasa marrah inda sima'ir ra'di, lihat di layar. Bila dulu dipoto ini, begitu ada geledek, ada kilat, ada semberan, kita takut. Maka disunahkan di sini fayaqulu salasa marratin, disunahkan 3 kali orang baca inda sima'ir ra'di, ketika seseorang mendengar suara geledek, adalah subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kata guru saya, seandainya kita disambar geledek, bahkan umpamanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya pernah alami sekitar tahun 92. Di Muara Baru saya tidur di masjid karena belum punya keluarga. Tidur masjid di lantai atas yang terbuat dari papan, dari kayu. Tiba-tiba hujan besar, itu sambaran geledek. Kata masyarakat, karena saya tidak tahu, saya lagi tidur, saya sadar masyarakat sudah rame karena masjid itu disambar geledek, hancur, gentengnya hancur, kasok-kasoknya hancur, dan lain sebagainya. Sementara saya persis tidur di bawah genteng yang hancur tadi. Mereka mengkhawatirkan saya nasibnya bagaimana karena masjid itu hancur. Alhamdulillah saya terbangun kena tetesan air hujan yang menimpa badan saya. Saya jadi terbangun dari tidur saya, tiba-tiba ngelihat masyarakat sudah ramai di sekeliling saya. Saya bertanya, ada apa? Orang tua mengatakan, kamu nggak apa-apa nak. Emang kenapa bapak? Ini hancur disambar geledek semuanya. Alhamdulillah saya tidak luka sedikit pun, bahkan saya tidak tahu. Nah, ini yang dibaca oleh saya ketika ngaji dulu di pondok pesantren. Sunnah membaca tasbih ketika mendengar suara geledek, subhana ma yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kata guru, insyaallah tidak akan disambar geledek. Sekalipun disambar geledek, walaupun benda yang ada sekeliling kita hancur, kita tidak akan terkena dampaknya. Dan ini alhamdulillah saya rasakan sendiri. Pendek, subhana ma yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tapi saya enggak 3 kali, 1 kali doang ijazahnya. Tapi di sini ternyata sunnah 3 kali. Subhanallah alladzi yunazzilu ra'du mutawassil bihamdihi ta'ala. Ini banyak yang harus dijajahkan malam ini. Memindahkan hujan, doa menerima hujan, doa supaya enggak sambar geledek dan lain sebagainya, banyak nih. Subhana man yusabbihu ra'du, ini aja yang harus diingat cepat, urgen. Subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Intahat sejadah, selesailah sebagai tambahannya. Wahia, dan tambahan doa itu lituliha, kena panjang lebarnya, la tunasibu halal matni, tidak cocok dengan keadaan matan. Maka di matannya tidak ada, yang ada cuma di syarahnya, di sininya. Minal ikhtisari, dari ringkasnya buku. Wallahu ta'ala a'lam, Allah yang maha mengetahui. Faslun fi kaifiyati sholatil khawf,
Pertemuan yang akan datang kita akan bahas sama-sama bagaimana tutorial sholat syiddatil khawf, sholat dalam peperangan, sholat ketika sedang campuh perang. Perang sekalipun sholat tidak bisa ditinggalkan, harus dilaksanakan dengan cara tertentu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.